Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Haryandi, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin dengan nomor pokok 10 20 50 06. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah tentang memahami hak asasi manusia dan demokrasi dengan penjelasan sebagai berikut. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni kekuasaan rakyat. Demokrasi sendiri juga berarti semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan semua keputusan. Nah, demokrasi memiliki 11 buah prinsip. Prinsip yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Yang keempat, pemilihan yang bebas, adil dan jujur.
proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang kesepuluh, keberagaman sosial ekonomi politik. Dan yang terakhir, kerjasama dan mufakat. Lalu, ciri-cirinya adalah: pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, persamaan hak bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah untuk mencegah adanya pemilu. Yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, dan golongan, dan sebagainya. Sekian paparan saya mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.